Halo teman-teman, gimana? Dari pagi hujan, sampai sekarang masih hujan. Dari pagi sampai sore hujan. Gimana rebahannya? Udah puas? Gimana males-malesannya? Udah puas? Oke, kalau udah puas, mari kita bangun. Jangan males-malesan terus. Males-malesan boleh, tapi jangan berlebihan. Begitu, oke? Nah, teman-teman, pokoknya kita tuh jadi orang harus bisa memanfaatkan waktu. Masa lalu kita nih ya, masa lalu tuh bukan hanya tentang ketidakmungkinan ia kembali. Iya nggak sih? Namun yang lebih penting itu bagaimana ya masa lalu itu bisa berevolusi menjadi lentera yang melahirkan cahaya pembelajaran buat kita gitu. Nah, barangkali kegagalan yang udah tuh di hidup kita menjadi teman setia kita di masa silam, gagal lagi. Maka masa yang akan datang ini adalah ladang panjang untuk kita menanam makna dan berjuta harapan. Jadi jangan putus asa. Nih, bumi diam, flat earth, ataupun bumi yang berputar tuh globe earth, gak akan pernah ngerubah kepastian bahwa si waktu ini terus berjalan. Waktu mah terus berjalan, teman-teman. Jika ada hantu ya, mungkin kita bisa lari, kocar kacir. Tapi terhadap waktu, kita nggak akan mampu. Gitu kan? Coba aja. Perjalanan waktu ini seringkali hilang dari kesadaran kita. Tiba-tiba sudah kuliah, semester akhir pula. Tiba-tiba segera harus cari kerja. Padahal barusan masih bisa tidur sepuasnya gitu loh. Nanti tiba-tiba udah kepala 4. Padahal perasaan kemarin baru main petak 4 gitu loh ya. Ya tiba-tiba semuanya berubah. Waktu nih teman-teman sebuah diskursus yang sangat penting untuk direnungkan ya. Betapa benar Al-Quran tuh bicara tentang waktu. Beberapa kali ya mengisyaratkan bahwa manusia itu berada dalam jeruji khusr. Innal insana lafi khusrin. Nah, lantaran kenapa? Senang menyia-nyiakan waktu dan melumurinya dengan perangkap fujur atau kehancuran. Akibatnya jadi aktualisasi konsep faraghoka qabla suglika dan hayataka qabla mautika ini masyhur di benak manusia, cuman jauh dari kata sempurna aktualisasinya tuh. Jadi ya omdo gitu loh ya. Ya manusianya diam-diam baik gitu. Waktu juga banyak yang bilang ya, buat hedonis kapitalis tuh waktu adalah duit gitu. Kalau lagi perang, lagi jihad gitu, waktu itu adalah pedang. Waktu bisa menjadi apa saja. Di Sunda ada yang pernah bilang, ngindung ke waktu mi bapak ka zaman. Kalau kata orang Sunda gitu. Jadi orang tuh harus bisa mengikuti zaman, mengikuti alur zaman. Kalau kata ada giumah, sebuah adagium al-muhafazatu 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadil aslah. Ya yang lalu ambil yang baiknya, yang baru ambil kalau ada yang lebih baik gitu. Kita harus bisa dinamis, harus bisa progresif, harus bisa keterbaruan, jangan statis gitu ya. Karena manusia tuh sebetulnya secara lahiriah memiliki sifat dinamis loh. Ya, selalu bergerak dan mau membawa dirinya menuju arah yang lebih baik. Sejak lahir aja kita bergerak, keluar. Coba aja kalau kita diam aja mati. Tapi realitasnya sekarang banyak manusia yang seolah memberikan kontra narasi. Padahal aslinya itu punya keinginan dinamis, tapi kerjaannya statis, diam-diam aja gitu. Problemnya lahir dari kurangnya semangat, lemah semangat, dan motivasi hidupnya tuh kering gitu loh, untuk selantiasa bersikap progresif. Jadi ya yang ada rasa malas aja gitu. Nah, dalam kitab Mausu'atun Nadratun Naim ya, Syekh Abdul Rahman tuh menginterpretasikan kausalitas terbesar dari penyakit malas, teman-teman. Di antaranya adalah yu'adzi ala mautil himami. Yu'adzi ila mautil himami. Yakni
menggerus optimistis dalam menggapai cita-cita. Jadi kalau udah udah punya penyakit malas, nanti optimis hidup kita tuh kering, tergerus, habis gitu loh. Makin gak ada optimis, ujung-ujungnya putus asa, ujung-ujungnya bunuh diri. Banyak loh yang bunuh diri gara-gara ya kayak gitu. Syekh Azhar Nuji juga pernah bilang dalam taklim, kalau orang yang malas itu yurisul fakro, jelas atuh orang yang malas mah bakal jadi fakir, mewariskan fakir. Ya dari mana ceritanya orang yang diem-diem aja bisa jadi orang kaya? Nggak mungkin gitu. Jadi efek dari sifat malas ini nggak cuman bersifat duniawi, tapi juga ukhrawi ya. Nah, pokoknya efeknya banyak banget gitu loh. Sifat malas ini tentu secara berkala akan membentuk jiwa manusia yang miskin integritas dalam progresivitas. Iya dong, kalau udah malas ya nggak punya integritas buat progresif gitu di hidupnya ya. Ya udah santuy boleh ya, cuman jangan terlalu santuy gitu. Kemudian nantinya tuh dapat buruk-buruknya, ada deteriorisasi akhlak, ada kemunduran akhlak, bahkan degradasi, hancurnya semangat hidup manusia. Karena apa? Karena sifat malas itu. Makanya Ahmad Syauqi itu pernah nulis gini, sebuah bangsa akan eksis selama akhlak ditegakkan di dalamnya. Jika akhlaknya hilang, maka hancurlah bangsa itu. Nah kalau malas, gak punya akhlak, bangsa itu, masyarakatnya kayak gitu, bisanya nyalahin orang, keluar sana sini, tapi gak mau produktif, gak mau progresif, hancur gitu loh. Jadi kita sebenarnya pantas mengatakan bahwa sifat statis ini, sifat malas ini lahir dari sebagai masalah yang tendensius gitu ya. Dan harus segera dihilangkan dari ini nih gitu. Karena sebetulnya secara kodrati manusia itu berafiliasi harmonis dengan waktu, mampu mengikuti perputaran waktu secara dinamis. Haji Hasan Mustofa menulis ya, pernah nulis puisinya, katanya gini, bahasa Sunda lagi ya, mun teu macul moal nyatu, teu kacai moal mandi. Artinya gimana? Kalau nggak mau macul tuh apa ya, macul pokoknya di sawah gitu tak, moal nyatu, moal dahar gitu, moal makan. Nggak bisa makan kalau nggak mau kerja. Teu kacai moal mandi. Atuh udah mandi teh make cai, teka cai mah nggak akan bisa mandi gitu. Ada gitu mandinya pakai pasir, eta mah ucing, eta mah gitunya. Jadi kalau manusia mandinya pakai air, jadi nggak kecai mah nggak akan bisa mandi gitu. Jadi menjinakkan jiwa statis, menggalakkan jiwa dinamis gitu. Itu jadi PR besar buat kita. Jadi selama jantung kita berdetak, mata kita masih bisa menatap dengan jelas, tangan kita masih bisa bergerak gitu, kaki kita masih bisa melangkah, ya gaskeun gitu. Jangan takut gagal. Gagal mah biasa gitu ya. Gitu aja. Pokoknya gaskeun. Kalau kita punya kemauan, coba aja dulu. Jangan takut gitu. Kalau takut mah nanti digigit ucing gitu ya. Dah. Thank you. Wah.